Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, di antara salah satu kunci yang dapat menyelamatkan kita hidup di dunia maupun di akhirat adalah kita memiliki kemampuan untuk bisa bersikap, yaitu bersikap baik kepada Rabb kita, kepada Tuhan kita yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang pertama. Kunci suksesnya hidup kita di dunia maupun di akhirat adalah yang pertama, beradab kepada Allah, berakhlak kepada Allah, bersikap baik kepada Allah sang pencipta kita. Bukan hanya berakhlak, beradab kepada sesama manusia saja, akan tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita bersikap baik, berakhlak yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang kedua yang dapat mensukseskan kita hidup di dunia maupun di akhirat adalah bersikap baik kepada sesama manusia di lingkungan kita. Kemudian di antara kunci sukses hidup di dunia akhirat adalah bersikap baik kepada diri sendiri. Yang ini insyaallah akan kita rincikan di dalam khutbah yang singkat ini, yaitu pembahasannya adalah kunci sukses dunia dan akhirat. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa luput dari yang namanya bermuamalah atau berinteraksi kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak, kita butuh berinteraksi kepada Allah, Tuhan kita. Walaupun kita tidak pernah melihat secara langsung, akan tetapi kita merasakan keberadaan Allah, besarnya Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga berinteraksi dengan diri kita sendiri. Dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari dituntut dan pasti akan berinteraksi dengan sesama manusia di lingkungan sekitar kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita melalui sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan sahabat Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Perhatikan kaum muslimin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini yang memberikan kepada kita kunci-kunci kebaikan dunia dan akhirat. Kalau seseorang ingin selamat kehidupan dunia dan akhirat, maka dengarkanlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang singkat ini. Akan tetapi penuh dengan bimbingan, penuh dengan ilmu. Beliau ajarkan kepada kita konsep dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa selamat hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah haitsu ma kunt." Kunci yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini sekaligus menjelaskan kepada kita kunci yang pertama yang kita sebutkan di atas, di awal tadi, yaitu kita bersikap baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin. Lantas apa makna takwa itu? Disebutkan oleh seorang tabi'in, yaitu generasi yang datang setelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Talq bin Habib rahimahullah. Beliau mengatakan, kata Talq bin Habib, seorang tabi'in rahimahullah, mengatakan, menjelaskan, mendefinisikan kepada kita makna dari takwa. Kata beliau, anta'amala bi ta'atillah. Takwa adalah engkau beramal, berbuat baik, beribadah ala nurin minallah. Engkau berbuat ketaatan semata-mata karena cahaya, petunjuk, karena dalil, tarju sawaballah, dan semata-mata engkau beramal itu mengharapkan ridho dari Allah, bukan ridho manusia, bukan sanjungan manusia. Itulah takwa. Kalau seseorang beramal soleh akan tetapi tidak ikhlas karena ingin mendapat sanjungan, mendapat gelar, tujuan dunia yang lainnya, maka ini tidak takwa namanya. Takwa seseorang beramal, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka ma'asillah, dan engkau meninggalkan perbuatan kemaksiatan, meninggalkan dosa ala nurin minallah, atas petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Takhaf iqaballah, karena engkau takut hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi takwa yang dijelaskan oleh seorang tabi'in, Talq bin Habib rahimahullah.